Shalom Ibu Priscilla, Halo. shalom Pak Ferry. Ya. Halo. Izinkan saya perkenalkan diri pada saat ini. Nama saya Angel Gabriela sebagai pewawancara, dan saya berterima kasih kepada narasumber saya, Pak Lexi sebagai pendeta dari GBI City of Love, dan Ibu Priscilla sebagai PDP GBI Patumbak, dan Pak Ferry sebagai Ketua Komsel Gembala Kul Taman Mini Square. Ya. Tema wawancara kita kali ini yaitu demokrasi di Indonesia dalam acara Alkitab Berkata. Sebelum memulai acara diskusi ini, saya memohon izinnya kepada Pak Pendeta Lexi untuk memimpin doa pembuka. Oke, baik, kita bersatu dalam doa. Saya bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana kami akan men-sharingkan tentang demokrasi yang terjadi di Indonesia hari ini. Tuhan pimpin setiap kami, berikan hikmat perkataan yang daripada Tuhan, sehingga apa yang boleh kami sharingkan pada sore hari ini berguna untuk bisa dipelajari dengan baik dan kami lakukan di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami doa. Amin. Amin. Baik, untuk memulai sesi wawancara kita kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari demokrasi dalam arti politik. Demokrasi dalam arti politik yaitu bentuk pemerintahan yang mengizinkan warga negaranya untuk mengambil keputusan sendiri. Dalam arti boleh baik secara langsung maupun tidak langsung, boleh mengikuti dalam pengembangan, pemilihan, dan penentuan hukum. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan, apa sih definisi demokrasi menurut pandangan Kristen atau bahasa Alkitab dari Pak Pendeta Lexi? Dipersilakan. Baik, demokrasi menurut pandangan Alkitab atau Kristen adalah tentunya mengarah pada sikap dan teladan Yesus Kristus semasa hidupnya yang seturut dengan kehendak Allah. Dan di Galatia 5 ayat 13 sama 15, demokrasi berbicara juga tentang kebebasan yang diajarkan oleh Alkitab. Tetapi saya bacakan ya, Galatia 5 tadi ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Negara yang berdemokrasi tentunya membebaskan semua rakyatnya untuk bebas dalam mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Meskipun semua orang bebas untuk berpendapat, bukan berarti nilai kesopanan dan saling mengasihi dapat kita singkirkan. Jadi Alkitab juga udah mengajarkan kebebasan itu, kemerdekaan yang sudah kita dapatkan nggak boleh dipergunakan dengan semena-mena. Itu aja, Angel. Oke. Baik, dapat disimpulkan bahwa menurut Pak Pendeta Lexi, demokrasi menurut agama Kristen itu dalam kasih ya Pak? Ya, betul. Baik, bagaimana demokrasi demokrasi secara Kristen menurut Ibu Priscilla? Ya, definisi demokrasi menurut pandangan Kristen atau Alkitab, apabila berbicara mengenai demokrasi sebenarnya, maka kita pasti membahas juga mengenai politik, pemerintahan, dan rakyat tentunya ya. Karena elemen-elemen itu kan adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Kalau istilah demokrasi itu kan berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan atau kekuatan. Oleh karena itu, demokrasi secara sederhana dapat diartikan tuh sebagai suatu pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sehingga demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam iman Kristen tuh demokrasi memiliki makna ketika kasih menjadi motivasi dan keadilan yang menjadi tujuannya. Hal ini seharusnya tidak menjadi pemahaman bagi kalangan umat Kristen saja ya, karena kasih dan keadilan adalah nilai universal dari setiap manusia yang tertanam dalam hati setiap manusia pada dasarnya kayak gitu ya. Dengan demikian demokrasi itu diukur pada sesuatu yang lebih tinggi seharusnya, Tuhan. Di sini kita bicara Tuhan. Bukan hanya pada dasar mayoritas atau minoritas. Karena demokrasi sejati itu terjadi ketika semua orang baik dari golongan mayoritas maupun minoritas tuh
saling menghormati dan menghargai harkat, martabat, hak, serta menjalankan kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab demi mewujudkan tatanan masyarakat yang dicita-citakan bersama. Itu kan tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu. Terus kalau tradisi Kristen menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki martabat untuk menjadi seorang pelaku moral yang bebas. Kebebasan itu diungkapkan dalam bentuk keputusan dan tindakan pribadi yang memungkinkan kehidupan bersama dapat berlangsung. Maka setiap orang Kristen itu wajib berperan aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan turut berpartisipasi aktif dalam pemilu gitu. Terus menjadi anggota partai politik, turut secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mengatur kehidupan bersama dan bentuk-bentuk kegiatan demokrasi lainnya. Dengan demikian orang Kristen ikut mengontrol sebenarnya penggunaan kekuasaan oleh pemerintahan dan ikut secara bertanggung jawab menciptakan hidup yang lebih sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Iman Kristen menegaskan bahwa semua kuasa berasal dan hanya milik Allah. Kuasa adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang Kristen yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik wajib, hukumnya gitu, wajib untuk menyuarakan suara kenabian di situ. Suara kenabian itu didasarkan pada nilai-nilai yang universal, yaitu contohnya menegakkan keadilan, menyatakan kebenaran, menghormati kebebasan yang bertanggung jawab, memperjuangkan kesejahteraan, dan mempraktekkan kasih kepada semua orang. Itu sih sebenarnya. Baik, menurut Ibu Priscilla dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah semua warga negara tuh harus kritis dan rasional ya, Ibu. Ya. Sedangkan untuk Bapak Ferry, dipersilakan. Ya, shalom. Shalom. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Lexi, Bu Priscilla ya, mengenai definisi daripada demokrasi. Demokrasi, kalau menurut saya sangat simpel ya, dan sangat jelas untuk kita sebagai umat Kristen, karena di Indonesia ini kasih itu sudah menjadi kekuatan untuk kita umat Kristen. Bagaimana kasih itu sudah mengimplementasikan dari firman dan apa yang sudah kita jalankan dalam kehidupan berbangsa, beragama maupun apapun yang ada di Republik ini, kita sebagai umat Kristen mempunyai kasih, yaitulah bentuk daripada demokrasi. Nah, pada implementasinya kita sebagai umat Kristen banyak sekali menjadi contoh dalam kehidupan yang ada di Republik ini. Karena terkenalnya kita dengan kasih umat Kristen, ya kan, di situ demokrasi itu sangat-sangat kita jalankan, bukan hanya sebagai simbol kata-kata demokrasi, tapi dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, kasih itu sudah ada dalam tiap-tiap kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa demokrasi yang ada di Republik ini adalah demokrasi kasih yang telah diajarkan oleh firman Tuhan. Oke. Terima kasih Bapak Ferry. Pertanyaan kedua yang ingin saya sampaikan, adakah contoh demokrasi dalam Alkitab yang diajarkan dalam Alkitab menurut Ibu Priscilla, dipersilakan? Ya. Kalau demokrasi yang diajarkan dalam Alkitab nggak banyak sebenarnya, tapi bisa dikutip lah. Salah satunya aku mau ambil dari Kitab Markus ayat 12, ayat yang ketiga. Kitab Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Di situ ada satu peristiwa ketika orang-orang Farisi sebenarnya ingin mencobai Yesus, apakah Yesus ini tunduk dengan pemerintah atau enggak. Tapi aku bacakan dulu ayatnya di Markus 12 ayat 15 sampai 17, katakan gini. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Nah, di sini dari ayat ini, gitu. Artinya dalam Kitab Markus ini menceritakan beberapa orang yang bertanya kepada Yesus perihal pembayar pajak, gitu ya. Yesus menegaskan kepada kita sekali lagi, hendaknya kita melakukan kewajiban yang telah diberikan pada diri kita sendiri sebagai warga negara, gitu ya.
apa yang seharusnya diberikan dan dipersembahkan kepada Allah, maka perbuatlah demikian, kata Tuhan. Dan apa yang seharusnya diberikan kepada negara seperti pajak, hendaklah kita juga taat untuk melakukannya, seperti halnya karakter Kristus yang selalu menaati keinginan Bapa. Terus pajak, karena pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara dari orang-orang yang telah memiliki atau memenuhi persyaratan tertentu, baik itu melalui segi usia dan jumlah pendapatan. Pajak dalam demokrasi itu memiliki peranan yang besar dalam proses berjalannya administrasi negara, dalam pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi pajak yang akan diterima, yang diterima dari rakyat akan disalurkan dan dipungut oleh rakyat sebagai wakil yang mana seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Jadi di sini Yesus sudah kasih contoh bahwa pemerintah nggak boleh kita lawan, justru kita harus tunduk kepada apa yang pemerintah suruh. Salah satunya di sini aku kutip adalah contohnya pajak, harus kita memberikan karena itulah kewajiban sebagai warga negara dan kita sebagai anak Tuhan yang memang Tuhan belajarkan dia pun tunduk kepada aturan main yang ada di negara saat itulah ya, di saat waktu Yesus tinggal. Kalau itu menurut aku. Baik Ibu Priscilla. Bagaimana menurut pendapat Pak Ferry? Dipersilakan. Ya, saya setuju dengan Bu Priscilla ya, dengan kutipan yang tadi disampaikan juga. Demokrasi adalah berbagi. Ya. Nah, berbagi itu tadi saya sampaikan, itu kasih. Ada kasih, ada berbagi. Itu prinsipnya. Jadi pada saat kita bisa berbagi, ya, tadi disampaikan Bu Priscilla, bagaimana kita harus memberikan persembahan, ya kan, memberkati, itu adalah salah satu bagian daripada memberi. Dan demokrasi itu harus dapat memberi, ya, sesuai dengan kasih. Dalam kita harus dapat memberi. Itu yang menurut saya kembali ke kasih, bahwa demokrasi itu ada kekuatan kasih, ada kekuatan untuk bisa berbagi. Baik, terima kasih Bapak Ferry. Dipersilakan bagi Pak Lexi yang ingin menambahkan. Oke, di dalam Alkitab ada satu contoh di dalam kitab Nehemia 2 ayat 17, di mana intisarinya adalah ketika Yerusalem itu runtuh dan menjadi puing-puing, dan mereka ingin kembali membangun tembok Yerusalem. Nah, berbicara tentang demokrasi, ya kita juga harus punya bagian ya untuk negara ini. Nah, oleh sebab itu, dalam kitab tadi dikatakan manusia haruslah berkewajiban untuk bersatu dalam membangun atau melakukan sesuatu. Membangun kembali tadi dikatakan, atau memulai suatu hal yang baru dari awal. Lagi untuk membutuhkan tenaga usaha yang tidak sedikit. Nah, dulu sebelum kita merdeka, ya kita dijajah. Nah, untuk menghilangkan penjajahan itu, ya nggak bisa seorang diri untuk melawan penjajah. Tetapi dengan banyak rakyat yang bersatu hati untuk memiliki kemerdekaan, mereka berjuang untuk mengalahkan penjajah itu. Jadi dibutuhkan ada tanggung jawab dari rakyat secara keseluruhan untuk memperoleh kemerdekaannya. Kemudian di situ dibilang jerih payah berdirinya suatu negara atau bangsa bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang yang berpengaruh saja, karena di belakang mereka terdapat banyak orang juga yang sepikir dan sepaham. Berarti demokrasi harus dilakukan dengan hal-hal yang baik dan positif. Itu aja, Angel. Oke, baik, terima kasih Pak Lexi atas pendapat dan tanggapannya. Pertanyaan ketiga yang ingin saya sampaikan, demokrasi pada umumnya berkaitan dengan politik, dengan ranah politik. Apa peran gereja dalam menuntun jemaatnya agar dapat hidup berpolitik di kehidupan politik Indonesia saat ini? Saya persilahkan Pak Ferry untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, baik. Dalam kehidupan bergereja, sering kita dengarkan gembala-gembala rohani memimpin jemaat dalam satu kehidupan yang harus dijalani. Pada saat ini memang banyak perbedaan-perbedaan
baik itu di kelompok Kristen ya, maupun di kelompok-kelompok gereja. Nah, tetapi di sini peran daripada pemimpin atau jemaat kepala rohani untuk bisa memberikan satu pencerahan terkait mengenai demokrasi ini. Tadi saya kembalikan, kasih adalah dasar daripada pemimpin jemaat untuk bisa memberikan pencerahan dalam kehidupan yang harus dijalankan dalam demokrasi. Sampai saat ini kita pun jemaat ataupun pemimpin daripada gereja selalu menekankan kasih yang harus tetap menjadi pedoman kehidupan kita dalam berdemokrasi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ferry atas pendapat dan tanggapannya. Untuk Ibu Priscilla dipersilakan. Ya, menjadi tugas pemimpin gereja tuh untuk membimbing warga gereja ya, yang terpanggil di dunia politik agar menjalankan politik luhur dan tidak terjebak pada politik kekuasaan yang transaksional yang sering terjadi lah akhir-akhir ini gitu ya. Pemimpin gereja tuh menyiapkan umat untuk menjadi terang dan garam di dunia politik. Terang menerangi kegelapan, garam mengawetkan agar terhindar dari pembusukan, kan seperti itu. Keterlibatan warga gereja dalam ranah politik hendaklah dilihat sebagai bagian dari pelayanan rohani. Fungsi terang dan garam itu harus menjadi landasan iman dan moral. Sehingga jika ada warga gereja yang berkiprah di dunia politik, itu dilakukan untuk menerangi dan menggarami belantika politik sebenarnya. Jadi perannya terang dan garam di dunia politik dalam konteks Indonesia terkini itu telah ditunjukkan oleh, kita semua pasti tahu, Basuki Cahayapurnama, Ahok lah ya. Ahok bukan hanya bertindak sebagai negarawan, tapi juga telah menerangi dan menggarami dunia politik. Itu terlihat jelas, kita banyak tahu kiprahnya Ahok. Kiprah Ahok tuh membuktikan politik bisa terang benderang sebenarnya. Politik itu bisa transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak terjadi proses pembusukan di politik, sebenarnya bisa gitu. Terus apalagi tercium bau busuk dengan aroma tidak sedap yang menyengat. Karena di dalamnya ada Ahok yang telah menjadi cahaya yang menerangi dan garam yang menggarami dunia politik itu sendiri. Lalu kalau ditanya, dapatkah pemimpin gereja terjun ke dalam dunia politik? Justru semakin banyak garam dan terang di dunia politik, tentunya semakin bagus. Kenapa? Gereja perlu menyiapkan kader-kader Ahok yang baru, yang bisa menjadi cahaya, seperti namanya Basuki Cahaya, yang menjadi cahaya di dunia politik. Gereja tuh perlu makin terlibat di dunia politik sebagai pembawa terang dan garam. Sebenarnya itu fungsinya. Karena logikanya adalah gini, jika gereja sebagai terang dan garam itu menarik diri dari dunia politik, bisa kebayang nggak arena politik akan semakin gelap dan berbau busuk. Jadi sangat diharapkan bahwa gereja membentuk kader-kader yang baru menjadi kader-kader yang seperti Ahok, yang bisa menjadi terang dan garam itu sendiri buat dunia politik yang saat ini terkesan gelap, terkesan bau busuk, terkesan nggak bagus, tapi bisa dirubah ketika anak Tuhan bisa diciptakan menjadi pribadi seperti Ahok. Itu sih kalau dari aku. Oke, baik Ibu Priscilla. Jadi Ibu Priscilla mengharapkan bahwa agar gereja boleh memberi panutan politik yaitu Basuki Cahayapurnama ya. Seperti Basuki Cahayapurnama ya. Pak Pendeta Lexi dipersilakan. Ya, peranan gereja dalam memimpin jemaat menghadapi politik di Indonesia. Benar, tadi Pak Ferry bilang pemimpin-pemimpin rohani itu harus memberikan pengarahan, mendidik jemaatnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk bernegara. Sehingga mereka nggak menyimpang tentang tatanan yang sudah negara tetapkan. Sehingga mereka bukan lagi menantang dengan hal-hal yang negatif untuk memberikan hal-hal yang positif terhadap negara. Asal kita kemukakan harus berdasarkan firman Tuhan. Sehingga saya percaya kembali kepada kasih tadi, semua harus diselesaikan dengan kasih. Kalau semua diselesaikan dengan kasih, saya percaya negara ini akan ada di dalam damai sejahteranya Tuhan. Itu aja, Angel.
Baik, terima kasih Pak Pendeta Lexi. Pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan, Indonesia kan terakhir kali sedang dihebohkan dengan kasus-kasus Omnibus Law yang mengakibatkan beberapa kericuhan dan demokrasi di mana-mana. Yang mayoritas utamanya juga tuh anak muda dan kaum-kaum muda. Di situ sikap dan para pemuda Kristiani yang harusnya dilakukan dalam menghadapi kasus Omnibus Law tersebut seperti apa, Pak Lexi? Dipersilakan. Ya, kembali lagi sesuai dengan firman Tuhan dikatakan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebagai anak-anak muda diharapkan kita memiliki kecerdasan yang baik untuk mengelola suatu peraturan, suatu undang-undang yang khususnya sedang dihadapi hari-hari ini. Dan kita sebagai anak-anak muda juga harus memahami tentang isi daripada undang-undang tersebut. Apakah kita sudah baca, kita pelajari, bahkan kalau ada hal-hal yang bisa merugikan rakyat, ada jalannya. Memang pemerintah Indonesia memberikan hak untuk mereka mengemukakan pendapat di muka umum, tetapi harus berdasarkan ketertiban yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan kalau undang-undang itu memang sampai menghadapi jalan buntu, pemerintah juga menyediakan secara hukum untuk dapat diselesaikan. Artinya bukan dengan otot, bukan dengan kekuatan, apalagi bertindak anarkis yang bisa merugikan negara itu sendiri, yang bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, sebagai anak-anak muda, kita harus berpikir cerdas untuk bisa menyelesaikannya dengan damai daripada Tuhan. Itu aja, Angel. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Lexi. Berarti dapat disimpulkan bahwa kaum muda itu harus bersikap kritis ya, nggak perlu memakai kekerasan fisik. Untuk Bapak Ferry dipersilakan. Ya, anak muda sekarang hebat, kritis, ya. Zaman milenial lah kalau kita sebutkan sekarang. Ya. Nah, terjadinya atau kondisi yang saat ini terjadi terkait mengenai Omnibus Law, ya, terutama masalah cipta kerja ya, ini ada poin cipta kerja ya. Nah, di mana memang secara keseluruhan, kalau bicara cipta kerja itu telah disampaikan juga oleh Bapak Presiden kita, bagaimana undang-undang ini dibuat untuk menghadapi persaingan-persaingan yang ada saat ini, di mana jumlah pekerja baru dengan jumlah lapangan kerja yang ada saat ini timpang. Jadi lebih banyak jumlah pekerja daripada lapangan pekerjaan. Itulah diciptakan undang-undang Omnibus Law ya. Ini saya mengutip karena di sini ada lebih spesifik ke lapangan cipta kerja ya. Nah, itu anak muda harus lebih peka. Tadi Pak Lexi juga katakan bagaimana undang-undang ini harus dibaca secara baik karena anak muda lebih pandai saat ini. Jadi harus peka. Nah, ini dalam kehidupan kita di Indonesia saat ini atau bagaimana pemerintah, campur tangan pemerintah untuk bisa supaya kehidupan baik itu pekerja, terus tempat pekerjaan itu bisa seimbang, ya kan? Nah, itulah makanya jadi bagaimana anak muda ini harus peka. Nah, kembali lagi ke kita sebagai anak muda, ya kan? Harus bisa lebih dekat lagi kepada apa? Firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya. Karena kalau bicara mengenai kehidupan ini kan mengatur mengenai jumlah pekerja dengan lapangan pekerjaan. Berarti kan ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya kan? Nah, yang ditimbulkan ini semua demo-demo yang ada saat ini semua bicara ketakutan. Contohnya salah satu poin yang hoax yang kemarin dikantor oleh pemerintah terkait mengenai pengurangan daripada hak-hak daripada karyawan, ya kan? Nah, lepas daripada itu anak muda harus lebih kuat dan harus peka terhadap firman Tuhan, ya. Jadi kekuatan yang ada di
anak muda sekarang ini harus dibungkus dengan kekuatan dengan Tuhan. Itu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu resah bagaimana nanti setelah tamat sekolah untuk mencari pekerjaan, lebih dekat dengan Tuhan, percaya Tuhan bahwa anak muda sanggup mengatasi ini dengan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Amin. Terima kasih Pak Ferry. Untuk Ibu Priscilla, dipersilakan. Ya. Tadi udah jelas yang dibicarakan oleh Bapak Pendeta Alexi dengan Bapak Ferry sebenarnya ya. Di sini aku mau tambahkan gini, sikap yang seharusnya dilakukan kaum muda menurut firman Tuhan dalam menghadapi polemik yang gonjang-ganjing lah yang lagi heboh nih, tentang Omnibus Law ada 4 sebenarnya. Aku bahas singkat. Yang pertama, suarakan pendapat sangat-sangat boleh. Itu nggak dilarang, karena kita menganut paham, negara kita ini menganut paham demokrasi. Artinya semua orang berhak untuk menyuarakan pendapat. Dalam setiap kebijakan yang kita buat, pastinya akan ada pro dan kontra. Itu dimanapun, setiap pendapat yang kita utarakan, yang kita putuskan, pasti akan ada pro dan kontra. Tapi tentunya ada aturan main yang harus kita jalani dengan baik ketika kita ingin bersuara, menyuarakan pendapat gitu ya. Kita bersyukur di zaman pemerintahan Bapak Jokowi, demo-demo sangat diperbolehkan. Tapi kan dengan catatan, ada catatan mainnya, bahwa ketika kita ingin berdemo jam 6 harus selesai. Tapi yang terjadi, kok setiap kali demo jam 6 nggak bisa selesai. Dipaksa, harus dipaksa mundur oleh aparat selesai. Akhirnya ricuh, nggak karu-karuan, selesainya nggak enak. Sebenarnya itu aturan-aturan mainnya, boleh berdemo jam 6 selesai. Terus ada lagi, misalnya lagi, tidak mengganggu kepentingan orang banyak. Boleh berdemo tapi jangan ganggu kepentingan orang banyak. Atau boleh demo tapi jangan merusak fasilitas umum. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sebagai anak muda yang memang tadi Pak Ferry, Pak Pendeta Alexi juga udah katakan nih, anak-anak muda nih kritis, gampang tersulut dengan keadaan-keadaan yang ada. Jadi, sebagai anak muda tuh memang kritis dalam menghadapi keadaan dan situasi. Suarakanlah apa yang menjadi aspirasi atau inspirasi kalian. Tetapi janganlah mau ditunggangi oleh kepentingan segelintir atau sebagian kelompok orang atau elit politik, partai, golongan ingin menunggangi kalian. Sehingga demo yang awalnya mungkin niatnya baik, karena sudah ditunggangi oleh orang tertentu ini, jadi nggak baik. Gitu loh. Terus kami mengimbau gini, cerdas-cerdaslah para anak muda ketika melakukan demo, khususnya ini masa-masa pandemi ini masa-masa lagi social distancing udah nggak ada gitu. Ketika berdemo social distancing nggak ada, masker juga kayaknya banyak yang nggak pakai kayak gitu-gitu. Jadi tolong bijak-bijaklah, cerdas-cerdaslah untuk melakukan demo di masa-masa seperti ini. Yang ketiga, aku mau himbau gini, mari anak-anak muda jadilah seperti di Alkitab ada Daniel, Hananya, Misael, Azaria, yang adalah anak-anak Tuhan yang saat berada dalam pemerintahan bisa memberikan dampak yang positif serta pengaruh yang baik bagi pemerintahan di mana mereka berada saat itu. Bahkan satu di antara mereka yang namanya Daniel bisa dipakai terus sampai 4 pemerintahan. Kenapa? Kenapa Daniel bisa dipakai terus? Karena yang pertama, Daniel takut akan Tuhan. Daniel disertai Tuhan, dan lewat hidupnya Daniel memberikan dampak dan pengaruh yang baik bagi pemerintahan pada zamannya. Terus itu yang ketiga. Yang keempat, ada juga di salah satu kisah di Alkitab, anak muda juga ada kisah Yusuf yang juga Tuhan pilih untuk menjadi orang kedua pada zaman Firaun, pemerintahan Firaun. Dan dia juga anak muda yang berdampak bagi bangsa Mesir saat itu dan memberikan pengaruh yang positif pada pemerintahan Firaun saat itu. Jadi biarlah lewat kisah Daniel maupun kisah Yusuf boleh menjadi teladan bagi anak-anak muda, khususnya anak-anak Tuhan dalam bersikap dan boleh memberikan pengaruh dan menebarkan kasih Tuhan bagi banyak orang lain lah, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu aja sih, di tengah-tengah demo, tapi tebarkanlah kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih atas pendapatnya Ibu Priscilla, terima kasih banyak. Sebagai akhir dari wawancara kita hari ini, dipersilakan untuk Bapak Ferry sebagai pesan dan kesan yang ingin disampaikan dalam demokrasi Indonesia saat ini. Ya, terima kasih. Dari awal yang saya sampaikan bahwa kasih adalah dasar daripada demokrasi. Kasih telah banyak
memberikan dampak dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen yang ada di bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan jadilah kasih ini sebagai dasar daripada demokrasi yang ada pada saat ini. Karena kasih itu panjang dan lebar, jadi sangat luas jangkauan. Dan apapun yang kita hadapi dengan kita mengedepankan kasih sebagai simbol daripada kekristenan kita, saya pikir kita bisa melewati proses demokrasi sampai akhir nanti. Terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk doa penutup, saya mohon kepada Ibu Priscilla. Oke, baik, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kami boleh berkumpul pada sore hari ini, Bapak. Kami mau membahas satu topik yang luar biasa, Tuhan, tentang demokrasi, yang dimana bangsa kami berasaskan memang asas demokrasi, Tuhan. Kami boleh berpendapat, kami boleh menyuarakan apa yang menjadi isi hati kami seluruh rakyat Indonesia. Tetapi tentunya ada aturan, ada undang-undang yang mengatur semuanya, Bapak. Mari Bapak, di tengah-tengah masa-masa demokrasi yang sedang terjadi saat akhir-akhir ini, Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan untuk menjaga bangsa negara kami, supaya boleh tetap menjadi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Biar ideologi di mana bangsa negara kami ada, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 boleh tetap menjadi dasar negara kami, Tuhan. Bapak, mari berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran menteri, Tuhan, seluruh aparat-aparat negara, bahkan aparat keamanan, Tuhan, polisi, TNI, Tuhan, Kau berkati semuanya, Tuhan, supaya bangsa kami yang sedang mengalami masa-masa demokrasi ini, Tuhan, semua demokrasi, demo-demo yang ada, semua boleh berjalan dengan baik, Tuhan, semua boleh dalam keadaan yang kondusif, semua boleh teratur, Tuhan, sehingga apa yang menjadi keinginan rakyat, Tuhan, biar itu boleh tersampaikan, apa yang menjadi inspirasi, aspirasi dari rakyat, itu boleh tersampaikan, Tuhan, kepada para pemimpin bangsa kami. Bapak, terima kasih, biar timbul satu kesepakatan yang baik. Kami tetap minta Tuhan tetap yang berada, Engkau yang memimpin bangsa kami, Engkau yang memberikan Bapak Presiden kami wibawa otoritas-Mu, Tuhan, untuk Bapak Jokowi tetap memimpin bangsa kami, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan kesejahteraan sosial yang merata, Tuhan, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai selatan. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia akan merasakan damai, Indonesia akan merasakan kesejahteraan, bahkan tidak terlalu besar lagi kesenjangan sosial yang ada di antara masyarakat, Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Inilah doa kami, Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami serahkan pemimpin bangsa negara kami serahkan juga pemimpin umat beragama, supaya mereka boleh tetap menebarkan kasih Tuhan lewat pesan-pesan yang mereka sampaikan kepada umat Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you, Om Pak Lexi, Om Bless Ferry. you. Bang Ferry.